Halo semuanya teman-teman, kita jumpa lagi bersama saya Sandra Salon. Nah kali ini aku mau review ya obat Inora resistan buat kita yang ketemu rambut-rambut kering atau rambut bekas smoothing, tapi bekas smoothingnya nggak jadi teman-teman ya. Jadi kelihatan kayak nampak kering, gersang gitu. Jadi ini pelanggan saya yang setelah udah seberapa lama dia pulang kampung ya. Terus katanya dia smoothing di kampung udah kering gitu kan. Nah jadi sebelum aku mengerjakan rambutnya itu aku cuci dulu ya pakai sampo, terus pakai conditioner ya, supaya nanti pas kita udah nyemotingin itu rambutnya nggak berkerut atau ngaret. Nah jadi di sini kita harus pintar-pintar ya mengingat rambutnya bekas smoothingnya ya. Bekas smoothingnya yang dulu yang masih bagus ya, walaupun udah panjang seperti ini, tapi kita harus bener-bener perhatikan gitu ya, jangan sampai kurang dan jangan sampai lebih ya. Jadi di sini aku menggunakan obat yang Inora yang resistan ini ya. Jadi kalau untuk obat yang resistan Inora dia lambat penyerapan ya. Jadi untuk pendiaman itu 40 menit sampai 45 menit. Nah, jadi di sini aku cuci pakai sampo, conditioner tanpa dikeringkan ya, jadi nggak usah dikeringkan. Jadi baiknya sih untuk pengolesan obat itu kondisinya basah aja ya, basah supaya menghasilkan rambut yang lebih lembut gitu ya. Jadi itu metode baru yang aku temukan dari para senior kita. Untuk pengaplikasian obat secukupnya aja ya, jangan sampai berlebihan dan jangan sampai kurang gitu ya. Kalau lebih rambut malah kusut. Tapi kalau Inora sih aman-aman aja ya, karena Inora itu tidak keras ya. Kalau kurang dia malah nggak jadi ya teman-teman ya. Nah jadi di sini pengaplikasiannya seperti ini ya, seperti ini. Terus jangan lupa kalian kalau untuk setelah udah selesai diaplikasikan itu langsung smoothing 2 jari. Jadi enggak tanpa jeda ya, tanpa dijeda atau 15 menit. Jadi langsung ya, langsung di smoothing 2 jari biar nggak keburu rambutnya mengaret gitu ya, nggak keburu rambutnya itu molor gitu. Jadi harus langsung gitu. Terus fungsi smoothing 2 jari itu adalah untuk meratakan obatnya ya. Kalau udah keburu dia nyerap, kita smoothing 2 jari, udah keburu dia ngaret teman-teman ya. Jadi sebelum dia ngaret ya, kita harus secepatnya kita usahakan ya supaya rambut tidak ngaret. Jadi ini setelah udah selesai semua diaplikasikan, nanti kita diamkan selama 45 menit. Bisa 40 bisa 45 ya, tergantung kondisi rambut. Kalau helainya tipis bisa 40, kalau helainya tebal besar-besar bisa jadi 45 ya, begitu ya teman-teman ya. Mohon maaf buat teman-teman yang mungkin akhir-akhir ini kan aku jarang bikin video, aku keseringan live di TikTok ya, tapi TikTokku sekarang lagi bermasalah ya, TikTokku lagi bermasalah, jadi aku lagi nggak bisa live gitu ya. Mohon maaf buat teman-teman. Jadi ini rambutnya sisanya yang ujungnya itu aku tidak kasih apa-apa ya, aku nggak kasih apa-apa, murni aku biarin aja gitu, nanti tahu juga hasilnya bagus seperti itu teman-teman. Jadi ini aku udah tahap pencatokan ya, udah tahap pencatokan, ini udah mau selesai, udah tinggal finishingnya aja sih. Jadi pastikan kalian kalau setiap kalian mau nyatok itu harus dilambatkan ya, dilambatkan supaya apa ya, kita pencatokan itu terasa dia licin gitu ya. Nah dilambatkan aja, jangan terlalu cepat-cepat, nanti hasilnya malah ngembang ya. Banyak sekali keluhan-keluhan dari teman-teman yang bilang, "Kak, kenapa ya rambutku di atas lurus ujungnya ngembang?" Nah itu mungkin kalian pengolesan obatnya pasti kalian kasih obat step 1-nya bagian yang lurus. Jadi hindari ya, walaupun kalian kasih yang sensitif, walaupun kalian kasih yang normal, selagi rambut itu masih bekas smoothing jangan pernah kasih obat step 1 ya. Itu sebenarnya bukan rusak nanti kalau ketika kalian nggak kasih. Justru kalau kalian kena obat step 1-nya bagian yang udah di smoothing, hasil rambutnya itu malah ngembang ya, bukan jatuh. Tapi setelah kalian nanti udah cuci step 1, itu rambut bekas smoothingnya yang tadi dia malah jatuh gitu, malah lurusnya itu bagus ya. Jadi nggak usah kalian takut, aduh gimana dong nanti kalau bekas smoothingnya rusak gimana, enggak, janji deh
Janji saya. Kalau kalian udah nanti kasih obatnya itu nggak kasih obatnya bagian yang lurus, aku janji, aku berani jamin itu rambut tidak akan rusak. Tapi ketika kalian kasih yang obat yang masker atau di mix dengan sensitif, itu pasti rusak. Hasilnya dia lurus tapi ngembang, nggak jatuh. Ya, tidak jatuh seperti rambut yang smoothing yang bagus sekali itu loh. Nah, jadi aku kalau kayak gini lambat aku ya. Karena helainya tipis. Kalau semakin kita cepat-cepat, kalau helai tipis dia malah ngembang. Tapi kalau dia pelan-pelan aja turun ke bawah, hasilnya jauh lebih bagus. Ya. Seperti itu ya teman-temannya. Jadi jangan lupa kalian like, kalian subscribe, dan kalian komen. Kalau kalian mau join di live aku, beli sisir catok ada. Sisir catok ada, obat ada di TikTok aku, Sandra Salon Official ya. Aku sering live sih. Cuman gara-gara aku kena pelanggaran akhirnya aku tidak bisa lagi live gitu ya teman-temannya. Jadi terima kasih buat kalian. Kalian perhatikan tangan aku nyatok bagian depan. Bagian depan dibawa ke belakang ya, supaya rambutnya itu tidak berbulu ya, supaya rambutnya tidak kering. Jadi bagian rambut yang depan dibawa ke belakang, usahakan kalian pelan-pelan ya. Banyak kali keluhan-keluhan teman-teman pas bagian depannya itu sering berbulu ya, berbulu kurus gitu, karena bagian depan itu kan halus. Bagian depan halus, jadi ketika kalian pencatokannya itu cepat-cepat, dia malah kurus gitu. Dia malah kurus ya teman-teman ya. Bukan berarti malah bagus. Semakin kalian banyak catok, rambut akan semakin kering. Tapi ya kalau kalian pencatokannya itu persis kayak aku, pelan-pelan aja. Memang sih bikin pelan itu nggak gampang. Nggak gampang, bikin cepet-cepet enak. Tapi bikin lambat itu nggak enak. Karena harus dilatih. Harus dilatih terus tangan kita ya. Nah, untuk catok Bailu itu I Grade Bailu ada di TikTok aku ya. Jangan lupa kalian check out ya. Ada di TikTok aku juga, sisir catok juga ada di TikTok aku. Kalian mau join boleh deh join ya. Ntar kalau udah bagus aku live itu kalian boleh ikutin terus. Di situ kita sharing-sharing tentang smoothing ya, banyak ya teman-teman yang udah berhasil dari channel YouTube aku. Aku senang dan aku bahagia ketika kalian udah bisa. Nah, seperti ini nih. Bagian pangkalnya itu kalian harus angkat ke atas seperti ini ya. Tegap ya, capit bagian akarnya. Dicapit, bener-bener dicapit pangkalnya. Biar pangkalnya itu tidak ngembang gitu ya, pangkalnya tidak akan ngembang. Ketika kita nanti udah cuci 2 atau 3 hari itu nggak bakal ngembang ya. Pelan, lambat aja, lambat seperti ini. Jadi hasilnya jauh lebih kilat ya kalau kita lambat. Oke teman-teman, jangan lupa ya, seperti yang udah aku bikin ini, kalian belajarlah latihan untuk berbuat seperti ini. Nah, untuk terakhirnya nanti kalian finishing dengan menggunakan sisir tulangnya, pelan-pelan aja sampai ke ujung ya teman-teman semuanya. Lambat pokoknya. Aku percaya kalau kalian perhatikan aku nyatok pasti bisa deh. Oke, semangat buat kalian semuanya. Jangan lupa terus belajar, jangan lupa terus latihan, banyak latihan lah pokoknya ya. Oke, jadi untuk obat apa sih obat yang bagus, CBD atau Inaura, sebenarnya sama-sama bagus. Cuman penyerapan yang lebih cepat itu adalah CBD ya. Lebih keras dari itu. Cuman kalau kita masih lambat di pengolesan obat, bagusnya kita pakai Inaura ya, seperti itu teman-teman. Terima kasih buat kalian semuanya ya. Jangan lupa kalian like, kalian subscribe, dan kalian komen. Thank you.
Oke teman-teman semuanya, jadi ini adalah tahap finishing ya. Setelah udah selesai kita catok dengan menggunakan sisir catok, lalu kita finishing dengan menggunakan sisir tulang. Jadi ini pelan-pelan aja ya teman-teman ya, sampai ke ujungnya searah. Jangan tiba-tiba dilepas, nanti ujungnya nggak bagus dia. Terus untuk catoknya jangan terlalu kuat ditekan ya. Jadi catok itu bukan ditekan kuat, tapi disatuin gitu ya, gagangnya dipegang. Nah, jadi ini hasil smoothing aku sekali obat. Jadi di sini aku tidak menggunakan semprot-semprot, aku hanya menggunakan vitamin rambut setelah udah selesai. Nah, coba kalian perhatikan hasilnya. Jadi aku di sini aku belum kasih vitamin ya teman-teman ya. Jatuh banget hasilnya ya. Jadi kunci utama bikin smoothing kita bagus adalah di pengolesan obat step 1, di pendiaman, terus cara pengolesan obatnya itu benar. Mengeringkan 100% ya, dikeringkan 100% ya kakak ya. Oke, jangan lupa kalian subscribe dan komen.